Pemerintah kita paling jago dalam urusan membuat kebijakan yang merusak ekosistem digital. Sudah berkali-kali terjadi. Kalau situasi yang sebenarnya sudah mulai berjalan, sudah mulai hidup, tiba-tiba diintervensi oleh kebijakan yang niatnya baik, malah jadi berantakan. Sudah banyak contohnya seperti ini. Tanpa ada kajian yang mendalam dan kita disuruh menebak-nebak akan seperti apa ini jadinya. Jadi kalau 50% pun itu terjadi, itu udah bagus. Itu pun kalau berhasil. Nah, sedang mencari keseimbangan baru adalah intervensi dari pemerintah. Harus begini, harus begitu. Berantakan semua. Jadi seakan-akan itu baik. Seakan-akan itu baik. Populer. Tujuannya itu sangat mulia. Ya, ingin mesejahterakan UMKM. Betul. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya party pooper katanya. Algoritma mau diintervensi. Saudara Hardy, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih, Prof. Ya, Senang akhirnya sekali. sampai ke sini ya. Ya, jadi di tempat ini memang kita bertemu dengan para pakar, termasuk Saudara Hardy ini. Ya. Anda adalah analis kebijakan ekonomi dan peneliti dari Praksa Institute. Ya, Praksa Ya, Institute. kita bicara tentang situasi ekonomi belakangan ini. Ya. Ini ramai kita bicarakan. Ya. Banget. Anda sudah mengkritik beberapa hal, kebijakan-kebijakan yang menurut Anda salah tempat. Ya. Ya, kemungkinan besar hanya 50% berhasil. Itu pun kalau berhasil. Kalau 50% sudah bagus. Sudah Kalau bagus. Sudah bagus. Apa argumentasinya? Karena dijalankan atau disusun tanpa kajian dan pertimbangan teknokratis yang mendalam. Semata-mata lebih banyak pertimbangan populis, lebih banyak pertimbangan politisnya, tanpa ada kajian yang mendalam dan kita disuruh menebak-nebak akan seperti apa ini jadinya. Jadi kalau 50% pun itu terjadi, itu udah bagus. Apalagi tumbuhnya dari atas ya. Itu dia inisiatifnya sama sekali datang dari atas, orang yang menjalankannya nggak tahu apa-apa Nggak tahu sebetulnya. apa-apa. Di desa sudah ada BUMDes, sekarang dibikin lagi KOPDes. Belum lama itu BUMDes Belum sebetulnya. lama. Saya di rumah perubahan aja membangun ini semua butuh waktu 20 tahun. 20 tahun itu Seorang profesor bisnis. ya, tentu ada prosesnya gitu ya. Ya, Ada prosesnya dan kalau dari segi ilmu manajemen itu ada namanya learning curve. Kurva belajar. Kurva pembelajaran, Ya, ya. atau disebut juga experience. Hasil itu cerminan dari experience, dari jam terbang, Yes. pengalaman kita. Ya. Karena pengalaman pertama pasti banyak kesalahan. Jadi kayak KOPDes, MBG, tahap pertama ongkosnya kan sangat besar. Apalagi kalau kita langsung pengen jadi besar begitu kan. Rasanya Kosnya nggak mungkin tinggi, itu. kosnya Ya. tinggi. Baru ntar kalau pengalaman lama-lama baru kita bisa perbaiki, baru Kosnya bisa. tinggi, yang terbuang juga akan sangat besar. Akan sangat besar. Oke, baik. Tapi kita mau bicara tentang situasi ekonomi hari ini. Ya. Sebetulnya kan masyarakat mempunyai bantalan pengamannya. Ketika masuk ke sektor informal, Ya. sektor formalnya jatuh, Berantakan, ya. kemudian masyarakat beralih ke sektor informal. Ya. Seperti kemarin driver ojol, lihat kayak itu. Ya. Driver ojol, dia nangis, dia marah. Ini satu-satunya penghasilan saya. Saya dari Mau pagi nggak digusur punya." ya. Mau digusur. Sama Satpol PP. Ya, motornya mau diambil. Ya. Bukan Satpol PP, dishub. Oh, dishub. Ya Ya, kan? betul, Motornya betul, ditarik dishub. dan dia bilang ini Dia satu-satunya. nangis-nangis, ya. Nangis dan akhirnya nyerah dia. Dishubnya nyerah, diantar pulang motornya. Padahal itu satu-satunya alat kehidupan dia. Dia selama berapa tahun ini makannya dari dari sana. situ. Berarti sektor informal ini terselamatkan dong dengan adanya platform. Betul. Betul. Apalagi kalau kita ingat zaman pandemi dulu, Prof. Kita semua tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Yang menyelamatkan ekonomi pada waktu itu memang ekonomi digital. Platform. Semuanya masih bisa berlangsung, transaksi masih bisa terjadi, pembelajaran masih bisa jalan, ada Zoom dan lain sebagainya. Bersyukurlah kita infrastruktur telekomunikasi kita udah mulai oke gitu waktu itu. Tapi ada kebijakan juga yang menarik. Anda sebagai pengamat kebijakan publik tentu bisa melihat ini ya. Karena kan kita lihat di Gojek itu sekarang fee-nya dianggap terlalu besar. Lalu kemudian pemerintah mengatakan harus diturunkan. Jadi 8%. Jadi 8%. Nah, padahal kata platform sudah diberikan untuk penunjang supaya Ya, keselamatan, ya. ada BPJS TK dan lain sebagainya. Dan itu dikembalikan juga pada mereka biaya promosi dan lain sebagainya. Oke lah, jadi 8%. Apakah ini juga akan beralih ke e-commerce? Ya, kecenderungan sana tuh tampak ketika sebelumnya itu Menteri UMKM menyatakan bahwa untuk yang statusnya UMKM dan lokal, produk lokal, dia harus diberikan biaya admin 50% dari yang lain. Jadi Untuk dipangkas UMKM? Untuk UMKM. Karena Menteri UMKM dia. Karena Menteri UMKM. Ya, Menteri UMKM, berpihaklah pada UMKM. ya. Fee-nya jangan sebesar itu, potong 50%. Begitu? Iya. Oke. Ada intervensi harga ke sana. Bagus dong. Sepintas kelihatannya bagus, tapi kalau yang namanya intervensi harga dalam satu ekosistem ekonomi, pasti Prof juga paham, ini kalau tanpa kajian yang
dalam juga, tanpa prasyarat-prasyarat yang menyertai, yang ada nanti malah bisa merusak ekosistem. Karena kan sebenarnya ini yang terjadi adalah aktivitas ekonomi antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, tawar-menawar, ada keseimbangan di sana. Nah, sedang mencari keseimbangan baru adalah intervensi dari pemerintah. Harus begini, harus begitu. Berantakan semua upaya mencari keseimbangan ekonomi. Maturasi ekonominya jadi terganggu. Akhirnya ya kita nggak tahu bagaimana gitu menemukan keseimbangan lagi. Kalau misalnya sedikit-sedikit ada intervensi, sedikit-sedikit ada intervensi. Ekonomi digital kita nantinya nggak dewasa-dewasa, Prof. Apakah karena pemerintah melihat di situ ada semacam apa yang kita sebut dalam ekonomi sebagai market failure? Ya. Kalau ada market failure kan pemerintah wajib turun dong, ya kan? Betul, betul. Jangan sampai juga terjadi government failure kan? Tapi failure macam apa, Prof? Dan siapa yang mengalami failure-nya? Kalau kita lihat sekarang ini, dari awal adanya e-commerce katakanlah ya, marketplace dan lain sebagainya, itu para pelaku ekonomi, para pelaku UMKM masuk ke sana. Saya ingat penelitian dari Mendiang Tulus Tambunan, Trisakti. Dia menyatakan 65% pelaku UMKM yang masuk ke e-commerce mengalami peningkatan pendapatan. Dan peningkatan pendapatannya itu sekitar 27%. Jadi untuk pelaku, untuk merchant, dia sudah mendapatkan keuntungan. Itu tahun berapa itu? 2023. 2023. Setelah pandemi. Setelah COVID. Lalu setelah itu, konsumennya, jelas konsumen mendapat keuntungan juga lah. Kita lihat transaksi naik terus kok. Sekarang ini udah 450 triliun. Bahkan diduga di beberapa daerah itu menjadi satu kontributor untuk menekan inflasi. Karena harga turun bebas dan ongkir dan sebagainya. Lebih efisien. Pada masa itu lebih efisien. Jadi konsumen jelas diuntungkan. Pelaku UMKM juga sudah diuntungkan. Yang justru terjadi kita melihat marketplace satu persatu tumbang. Prof, ingat dulu 5 tahun yang lalu ada berapa marketplace tuh? Kalau boleh sebut ya, Evalania masih sekarang udah tidak ada, Belanja.com sudah tidak ada, Kelapa sudah tidak ada, Rakuten sudah tidak ada, Matahari Mall sudah tidak ada. Banyak ya? Banyak kan? Apalagi yang kita sebut Korsel sudah tidak ada. Artinya udah sekian triliun yang terbakar. Mereka mengalami seleksi alam karena cost-nya terlalu berat. Betul, persaingannya berat dan mereka sedikit banyak sudah memberikan kontribusi untuk menghidupkan ekosistem digital ini. Sementara pelaku UMKM-nya di sosial media e-commerce ini mengalami kenaikan terus. Mengalami kenaikan, makanya transaksi terus-menerus meningkat. Konsumen juga mengalami keuntungan. Jumlah konsumen yang terus-menerus terlibat dalam aktivitas perekonomian digital di sana nambah terus. Jadi kalau dilihat sebetulnya yang paling banyak berkorban adalah di pihak marketplace-nya. Karena mereka sudah banyak bertumbangan sekarang. Bukalapak dan sebagainya sudah nggak ada. Dan era bakar duit sudah berakhir. Dan era bakar duit harusnya sudah berakhir. Investor juga udah kabur semua. Sudah waktunya ekosistem itu dibiayai oleh nilai lebih yang didapat dari sana. Jadi kalau bicara soal market failure, siapa sebetulnya yang mengalami failure? Jadi argumentasi ini ya menunjukkan bahwa di situ sebetulnya sedang berproses. Sedang ada maturasi, pendewasaan aja, sedang mencari keseimbangan terus gitu. Jadi ketika pemerintah datang mau mengatur, ini bisa membuat apa artinya? Efeknya apakah bisa kita prediksi marketplace ini bisa mati semuanya? Kalau anak-anak sekarang nyebutnya party pooper katanya. Jadi orang kita sedang party, sedang asik-asik, tahu-tahu ada orang masuk, datang, dia ngerasa dianya juga asik banget, asik sendiri, akhirnya partinya jadi basi. Dan pemerintah kita paling jago dalam urusan membuat kebijakan yang merusak ekosistem digital. Sudah berkali-kali terjadi. Jadi seakan-akan itu baik, seakan-akan itu baik, populer, tujuannya itu sangat mulia. Ya, ingin mesejahterakan UMKM. Betul. Tapi sebetulnya bisa membubarkan bisa memberantakan situasi. Sudah terjadi pada kayu rotan, ingat dulu? Oh, rotan. Habis itu semua. Habis. Sekarang kayu sintetis. Ya. Kayu lapis. Habis. Perbankan 88 kita bikin faktor 97. Selesai. Maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan. Saya mau sebutkan itu. Ya, semuanya kegagalan itu diawali dengan munculnya kebijakan yang tidak tepat. Bahkan juga termasuk eksplorasi migas di Indonesia. Betul. Sehingga kemudian akhirnya para kan perusahaan minyak pindah semua ke Timur Tengah. Berhenti semua. Ke Timur Tengah, ke Venezuela, tembakau, ke negara lain. Ya. Sedikit banyak. Tujuannya untuk mengurangi peredaran rokok, membuat orang-orang tidak lagi merokok, cukainya dinaikin terus. Yang terjadi sekarang cengkeh, lebih parah lagi. BPPC dulu. Tembakau yang sekarang cukai pemerintah sudah berturun 2% penerimaannya, PHK sudah ribuan orang, 9 pabrik sudah tutup, orang-orang berhenti merokok. Enggak. Saya mulai menangkap poinnya. Tapi kita ngopi dulu di sini, ya. Di sini tempat ngopi yang banyak digemari orang. Kalau Sabtu Minggu ramai kami di sini. Iya. Kita ngopi dulu ya. Pasti enak ya. Ya, kita ngopi dulu. Anda mau kopi hitam? Hitam. Ya, kopi hitam minta 2, ya. Oke, jadi Anda juga kami undang ke sini bisa ngopi di
Jakarta Escape. Tempatnya kami sebut Jakarta Escape. Ya. Jadi seolah pelarian ya, dari sumpeknya Jakarta. Dari sumpeknya Jakarta, dari polusi, dari beton-beton dan sebagainya. Kami hanya berada di pinggiran Jakarta. Ya. Ada pohon yang saya lihat itu mungkin udah ratusan tahun ya, Prof? Ya, ada pohon yang sudah di atas 100 tahun di sini. Keren. Ya. Jadi kalau ada pohon, jalannya yang ngalah. Jadi jangan salah, di rumah perubahan ini, di Jakarta Escape ini jalannya itu bisa muter begitu, tiba-tiba bisa begitu. Karena ada pohon di sini. Ya. Jadi kami ngalah. Jadi saya ketika mendesain jalan, itu memikirkan pohon. Bahkan gedung ini pun, di Cafe Breeze ini ada 2 pohon di dalam gedung ini. Dan 1 lagi ada di dapur, bahkan sekarang dapurnya yang kami pindahkan. Karena di dalam ada pohon langka, bisbul. Jadi pohon-pohon yang berpesta itu tidak boleh kita ganggu. Karena dia memberikan kehidupan. Nah, iya. Baik, kita kembali lagi tadi bagaimana kita memahami situasi tadi. Ya. Situasi ekonomi bahwa pemerintah mau masuk, menata, tetapi kita sudah belajar dari kejadian-kejadian, banyak yang ditata pemerintah tujuannya baik, berantakan. Hanya melihat satu sisi ya. Hanya melihat satu sisi. Jadi mereka hanya melihat satu sisi, yaitu wah populer, rakyat dibikin. Betul. Kalau kita agak mirip dengan pertanian dong ya. Kalau dibikin padi harus murah, petaninya jadi nggak bisa nanam. Karena petaninya kan nggak untung kan? Iya. Iya kan, padi persis murah seperti kan? itu juga. Padahal yang harus subsidi kan pemerintah, bukan petani harusnya. Nah makanya, jadi yang terjadi di Indonesia saat ini kan kekhawatiran kita kalau situasi yang sebenarnya sudah mulai berjalan, sudah mulai hidup, tiba-tiba diintervensi oleh kebijakan yang niatnya baik, tapi tanpa kajian yang mendalam, tanpa riset teknokratis, ya akhirnya malah jadi berantakan. Sudah banyak contohnya seperti ini. Nah, kita berkepentingan supaya ekosistem digital itu jangan sampai mengalami hal seperti itu lagi. Karena di situ kan yang terlibat banyak sekali. Dan riset ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, harus dilihat dari beberapa elemen. Karena katakanlah UMKM itu kan aktornya ada banyak ya. Aktornya kan di situ ada investor, ada platform, ada UMKM. Ada regulator, ada akademisi dan sebagainya. Ini akademisi sama juga melihat ekonomi. Ada yang melihatnya dari sisi pasar modal, ada yang melihat dari pertanian, ada yang melihat dari kemiskinan, ada yang melihat dari industri. Kita harus melihat dari multi lenses kan, dari kacamata yang berbarengan. Apa yang Anda lihat dalam ekonomi digital ketika pemerintah mengatur? Kira-kira lensa mana yang mereka pakai? Tergantung dari nama kementeriannya. Ketika kita bicara Kementerian UMKM, mereka bilang bahwa biaya plafon untuk UMKM harus dipangkas 50% dari yang lain. Lalu kemudian Kementerian Perdagangan mengatakan kalau misalnya yang berdagang di sini diharuskan berwajib untuk mengutamakan UMKM kita dengan cara mengatur algoritma. Algoritma mau diintervensi. Nyawanya, jantungnya ekosistem digital itu algoritma. Ini mau diintervensi. Katanya nanti harus yang lokal dan UMKM yang ada di atas. Padahal kan selama ini algoritma itu dasarnya kan preferensi, kapasitasnya seperti apa, ratingnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, teknik dia dalam melakukan promosi bagaimana. Itu semua nantinya nggak berlaku lagi. Yang penting harus UMKM, harus lokal. Dia harus ada di atas. Jadi yang tadinya kita mendapatkan informasi tentang produk yang lebih efisien, jadinya jadi terganggu juga dengan skala kayak gini. Nah ini yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan lewat Permendag yang terbaru ini. Jadi masing-masing kementerian dengan egonya, dengan cara pandangnya masing-masing. Iya. Apalagi jumlah kementerian sangat banyak sekarang. Kementerian dan lembaga sangat banyak. Kabinet 100 menteri. Banyak sekali. Menteri dan wakil menteri. Jadi perdagangan punya pola sendiri, dia ingin menata perdagangan. UMKM sendiri. Nanti Menteri Koperasi juga minta dong. Kopdes harus masuk di situ. Mungkin. Ya, search engine-nya harus paling atas. Algoritmanya harus paling bagus. Tapi gitu. Semuanya berkutat di hilir semua. Yang hulunya masalah UMKM apa dibantu? Apa dipikirkan? Produk bagaimana dia lebih efisien? Bagaimana produktivitas dia lebih tinggi? Ekosistem mereka di sektor hulunya dipikirkan. Teknologinya. Bahan mentahnya. Kita bicara juga misalnya untuk melindungi produk lokal dari impor. Yang di bea cukai nggak selesai-selesai kok harus yang di UMKM. Jadi problemnya itu melihat sangat-sangat sektoral, tidak peduli dengan urusan yang lain. Jadi kebijakan kalau tergantung kementerian kan ada Menko di atasnya. Harusnya kan Menko juga turut mengatur itu, menata. Iya, harusnya fungsinya Menko kita tahu ya seperti itu. Fungsi tertulisnya seperti itu. Ya, cuman ya gimana ya? Yang terjadi ya begini. Kalau kita bicara digital, nanti lingkupnya ada di Komdigi, Kemenko-nya beda dengan yang ada di UMKM. Oke, kita lihat dulu Kementerian Perdagangan. Apa policy yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dalam e-commerce ini? Terakhir itu Permendag 19 Juni kemarin. Awal Juni baru terbit ya. Ya di sana dia terutama itu dalam mengatur tentang bagaimana produk UMKM dan produk lokal itu bisa diutamakan dalam
platform melalui penempatan di algoritma di ranking yang atas. Itu membuat yang namanya informasi bagi para konsumen menjadi terdistorsi di sana. Lalu kemudian juga kita melihat seolah-olah di sana itu platform itu harus terus diawasi, harus terus diwajibkan, harus dibatasi. Jadi seolah-olah ini kekuatan yang sangat dominan yang bisa menzolimi pelaku ekonomi yang lain, sehingga si platform ini sebisa mungkin harus dibatasi geraknya. Padahal di negara lain malah diberi ruang yang sangat besar. Mestinya begitu, bahkan di Cina, bahkan di Amerika, mau yang mazhab Cina, mau yang mazhab Amerika, itu diberikan kebebasan yang karena luar menggerakkan biasa. ekonomi pedesaan. Ya. Desa ke desa ini terjadi transaksi akhirnya. Iyalah, mungkin kebutuhan di rumah perubahan ini juga yang datang dari jauh sekali melalui platform. Sosial media. Sosial media kan banyak. Nah sekarang yang social commerce di platform ini juga dibatasi, tidak boleh melakukan transaksi pada di Cina boleh, di Eropa boleh, di Inggris boleh, di Amerika boleh, di kita nggak boleh. Jadi kalau di sana kan biasanya hidupkan dulu, kembangkan dulu segala macam, yang penting fair, persaingan usahanya berjalan adil. Kalau di kita belum apa-apa, sudah diintervensi dulu, diatur sedemikian rupa, seolah-olah nantinya punya model sendiri untuk bisa berkembang dengan lebih baik. Padahal belum tentu. Gitu. Ya, baik. Jadi Kementerian Perdagangan ngatur seperti itu, UMKM mengatur lain lagi. Mengatur lain lagi. Kementerian lain akan ada lagi nanti yang mungkin Komdiji, karena kemarin udah ada kan yang soal PSE itu. Lalu kalau misalnya dilihat ke depan ya Kementerian Koperasi yang paling mungkin untuk ikut sini. Jadi ya semuanya merasa sangat tahu dengan apa yang terjadi dalam ekosistem digital dan merasa harus ikut memberikan aturan, intervensi yang dipikirnya nanti akan meningkatkan kinerja UMKM. Gagasan awalnya seperti itu, tapi ya kita tahu selama ini reputasi Indonesia itu ya seperti tadi, party poopers. Kita ngopi dulu, ini kopinya sudah datang. Anda mau tambahkan sedikit? Satu tetes? Boleh saja, kita coba ya. Karena daripada Anda pakai gula pasir yang kaya kalori bisa bikin diabetes, mendingan pakai ini saja. Gula pasir itu dulu Indonesia paling besar seluruh dunia. Ya, makanya itu juga Belanda datang ke sini. Makanya Belanda datang ke sini. Tapi setelah itu kita impor semua ya. Sekarang kita importer terbesar. Impor, garam kita impor, kedelai kita impor, bawang putih impor, ikan kembung juga sebagian kita impor. Ikan kembung juga ya. Lama-lama habis ini kalau tidak ada polisi yang benar. Ya, baik. Kita kembali lagi, tadi Anda bicara tentang kebijakan yang berbeda satu dengan yang lain, tapi juga ada campaign belakangan ini yang dilakukan oleh sejumlah influencer. Kadang-kadang kan susah juga kita bedakan mana influencer, mana buzzer ini. Gitu ya. Jadi mereka mengatakan, mari kita tinggalkan platform karena fee-nya terlalu besar. Kemudian baiknya kita langsung aja buka aja website lagi, kayak dulu lagi kebijakan. Apa efeknya kalau itu terjadi? Ya kalau mereka mau mengkampanyekan itu ya boleh-boleh saja. Cuman ya jujur juga, selain bahwa kalau kita memiliki website sendiri memang lebih independen, lebih langsung terhubung dengan konsumen kita, tapi ya risikonya juga dikasih tahu dong. Nah, risikonya ini penting sekali. Kan kita ini selalu selama ini kan bicara nanti akan begini, akan begini, akan begini. Manajemen risikonya nggak jalan sama sekali di semua program. Apa saja risiko-risiko itu? Paling tidak, risiko yang pertama itu keamanannya. Ya, ada fraud. Ya, cyber security. Iya. Seberapa hebat itu website yang Anda bikin untuk bisa menghadapi penyusup-penyusup dari sana. Transaksinya bagaimana? Ada journey lagi kah? Harus kemana lagi kah transaksinya? Dan semakin terpercaya atau tidak? Makin canggih sekarang. Itu ya? Tahu-tahu kita ada video call profesional yang keluar mukanya lagi bicara. Siapa yang tahu kalau udah begitu? Dan sekarang mereka berpura-pura seakan-akan dari platform masuk, padahal dipancing kita ke sana. Betul. Nah itu yang pertama itu kan risiko keamanan yang paling tinggi. Risiko teknologi, risiko keamanan. Terus kemudian apalagi? Pembayaran? Pembayaran juga. Masalahnya nggak ada escrow kan kalau di sana. Nggak ada escrow. Nggak ada escrow. Nggak ada dana penampungnya di sini yang mengawal. Betul. Ya, dipercaya oleh kedua belah pihak. Iya. Jadi kalau misalnya transaksinya dikirim transfer, artinya kan langsung dari pembeli ke si penjual. Kalau iya betul itu penjual. Kalau barangnya sesuai. Dan kalau enggak, enggak, banyak juga loh yang kayak gitu. Ya. Mekanismenya masih belum ada untuk mengatasi kalau ada masalah di sana. Ada mekanisme yang lain, COD. Ya berita-berita tentang perkelahian tuh ya dari COD itu kebanyakan. Ya itu banyak sekali di YouTube itu. Banyak sekali kan COD. Jadi ya gimana gitu loh soal risiko-risiko ini untuk mengatasinya kan nggak dikasih tahu sama para influencer atau apapun sebutannya itu untuk. Ya. Jadi resiko itu yang seringkali tidak disampaikan. Resiko itu yang tidak disampaikan. Ya, ini penting sekali ya bagi kita karena kita sudah
kecanduan pakai marketplace dan marketplace ini menjadi sangat efisien. Iya. Ada trust yang dibangun, ada teknologi, tentu ada biayanya di situ. Betul. Itu juga sudah membantu perekonomian. Betul. Tapi sekarang mau diatur dan kalau diatur bahkan ada kampanye keluar aja dari sini, Iya. semacam pressure. Padahal mereka juga sudah menghadapi tekanan ekonomi yang Dan nggak sangat cuma kuat. influencer, Prof, yang memberikan itu. Saya baca kan kolom di sebuah media oleh pejabat yang atribusinya dari istana tentang itu. Apa katanya? Ya itu, buat website sendiri. Caranya sekarang sudah mudah, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ini pasti anak-anak muda ya? Ya, Anak-anak muda yang Iya. kurang pengalaman. mungkin Atau ya. sangat banyak pengalaman. Sangat banyak pengalaman. Tapi ya kan tidak hanya influencer yang katakanlah orang-orang yang partikelir gitu yang ngomong, ini kan memakai atribusi istana gitu loh untuk bicara seperti itu. Saya bilang gini, kok nggak dilihat dulu gitu. nggak wise ya. Nggak wise, nggak Nggak lihat wise. secara Ini lebih bisa luas. merusak ekonomi. Seberapa Ekosistem besar sih kita. ekonomi digital Indonesia ini? E-commerce di Indonesia Kalau ini? risetnya yang dari ini yang bertiga itu Temasek, BIN sama Google, itu kan Indonesia sekarang itu udah 100 miliar US dollar. Besar 2025. sekali. Besar sekali. Akan naik 4 kali lipat 2030. Mendekati cadangan devisa kita itu. Betul, 2030 akan naik 4 kali lipat kalau situasinya oke. Tapi kalau misalnya salah kebijakan, ya itu tadi, sudah banyak kasus yang kita alami ketika kebijakan yang muncul ternyata keliru yang membuat berantakan dari sebuah ekosistem ekonomi. Tapi reaksi seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah atau para pejabatnya dan juga para influencer ini kan pasti juga tidak lepas dari riuh rendahnya percakapan para seller yang mengeluh bahwa potongan besar dan sebagainya. Padahal dulu mereka kan banyak dapat project bakar duit kan dari platform. Era itu tentu sudah berakhir. Kita juga perlu sadar juga era itu sudah berakhir dan mereka sekarang saatnya harus hidup mandiri platform itu. Nah, ketika menyesuaikan diri seperti itu, tentu kan harus ada keseimbangan baru di situ. Nah, apakah suara para seller itu harus selalu kita dengarkan dalam mengambil kebijakan? Ya kita dengarkan, tapi kan tidak serta-merta apa yang mereka sampaikan itu sudah pasti merupakan sebuah kebenaran. Tapi paling tidak kan diberikan semacam edukasi juga kepada mereka tentang seperti apa situasi ekonomi yang terjadi, tentang bagaimana ekonomi itu berjalan, tentang bagaimana biaya transaksi itu juga harusnya mereka pertimbangkan juga. Kan harus dipikirkan semacam itu juga. Jadi kalau ditanya seller bagusnya naik atau enggak nih biaya, ya bagusnya enggak kalau pasti buat mereka. Sama seperti yang MBG. Dapat makan atau nggak dapat makan, ya bagusan dapat makan. Bagusan dapat makan. Kalau kita nanyanya kalau tidak pakai metodologi seperti benar. itu kan. Ini sama juga kan, seller juga kita seperti sebagai itu. peneliti tahulah bahwa bertanya tidak bisa sembarangan seperti itu. Jadi kalau ditanya bagusan mana nih biaya platformnya naik atau misalnya dipangkas 50%, ya pasti pilih yang 50%. Tapi apakah itu yang akan menjamin keberlanjutan bisnis dia, menjamin keberlanjutan ekonomi digital? Ya itu harus kita pelajari lebih dalam lagi. Ini pentingnya orang-orang yang berpendidikan, yang sekolah, karena kalau di program pendidikan tinggi itu memang diajarkan cara bertanya supaya bisa mendapatkan jawaban yang bisa kita tarik kesimpulannya. Tapi kalau kita tanya jawabnya simple saja, ya pasti dapat jawaban yang tidak relevan. Tidak relevan, tapi kadang-kadang dipikir itu yang populis. Itu yang dipakai sama para politisi untuk meraih dukungan, ya elektoral juga nanti ujungnya. Itu yang kadang-kadang mengganggu. Ya, baik. Ini terasa seperti ada hyper regulation jadinya. Akhirnya begitu, Prof. Akhirnya seperti itu, ya. Dan ini mengganggu persoalan di pasar. Dan sejauh mana Anda melihat ini bisa jadi masalah di masa depan? Yang namanya ekonomi digital itu hidup karena kelenturnya itu. Gojek datang ketika ada yang punya kendaraan, lalu di sisi lain ada orang yang butuh dilayani untuk transportasi ke satu titik. Disatukanlah oleh platform. Demikian juga dengan marketplace segala macam. Jadi orang nggak perlu barang modal Nggak lagi, perlu yang barang ada modal. aja bisa dipakai sharing. Sharing resources, sharing ekonomi. Atau kita sudah bosan dengan satu barang, laptop dan lain sebagainya, daripada menu-menuhin tempat, kita lepas, kita jual. Yang mudahnya ya di sana. Nah, dengan adanya yang sekarang ini kan semuanya harus jadikan serba formal, serba ketat, serba tertib. Semua pelaku seller segala macam menurut Permendak yang terbaru harus punya NIB, harus punya nomor induk baru. Lalu kemudian si datanya harus bisa diakses oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ya, menurut Permendak ini. Sehingga kemudian dia kelihatan menjadi lebih tertib, tapi apakah dia akan tumbuh dengan sehat? Itu pertanyaan lain. Kelihatannya lebih tertib karena ini harus pakai ini. Jadi kalau misalnya sekarang Prof Renal kalau nggak punya NIB nggak bisa nih. Ini kamera udah ketinggalan nih, saya mau lepas gitu, saya lemparlah ke marketplace. Tapi nggak punya NIB, nggak punya nomor induk baru saya. Jadi tidak lentur dan justru menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Betul. Jadi orang tidak bebas masuk, tidak bebas keluar. Iya, dan sekarang kita sedang masa transisi dan ada biaya transisi di sana yang harus kalau secara teori ekonomi yang bagus itu
market itu adalah suatu yang sangat lentur, Betul. mencapai keseimbangan sendiri. Sempurnanya di dan sana. kemudian mereka Banyak pemain, juga, ya, banyak pembeli, banyak penjual. mudah masuk, mudah keluar Ya, di situ, mempermudah. betul. Makanya Singapura ekonominya menjadi tumbuh di situ. Karena bikin perusahaan di sana mudah, kita mau bubarkan juga mudah. Exit-nya juga ya, exit-nya mudah. Ya. Ya, dan itu yang membuat negara-negara ekonominya Dan maju. semua kebijakan-kebijakan yang sudah lahir ini kita nggak pikirkan exit strateginya seperti apa juga. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat seperti ini ada tantangan ya di masa depan Besar. bagi UMKM Indonesia. Di satu pihak di desa sekarang pemerintah hadir tetapi kelihatannya belum jelas wujudnya apa. Betul. Tetapi di lain pihak regulasi juga ada tarik-menarik satu dengan yang Iya. lain yang tujuannya ingin mengatur tetapi kelihatannya bukan akan menjadi satu yang teratur, Ya, ya, tapi bisa jadi malah bisa menghancurkan market itu sendiri karena pemerintah mengatur dengan tidak tepat Ya. begitu ya. Tentu bukan karena mereka tidak pintar ya. Mereka kebanyakan pintar. Walaupun masyarakat mengatakan banyak sekali aktor-aktor yang diangkat ini tidak memiliki kompetensi. Ya itu problem sendiri memang. Ya, tidak punya kompetensi asal mempunyai akhlak yang baik, mempunyai karakter yang baik masih bisa kita harapkan. Tapi kalau Dan mau dua-duanya tidak ada itu Ya. masalah sendiri. Terima kasih Saudara Hardy. Terima kasih Prof. Kita harapkan ini didengar oleh para pembuat kebijakan dan juga para pelaku UMKM. Jangan berpikir bahwa kita mendapatkan biaya yang lebih murah pasti akan menjadi lebih baik. Tentu ini menjadi beban bersama-sama karena di situ ada yang di tengah-tengah yang menata. Dan di dalamnya ini juga rimba belantara. Di situ ada cyber security, di situ ada masalah fraud, di situ ada masalah data, di situ ada masalah algoritma, dan dibutuhkan kelenturan. Dan andaikan ini diatur sedemikian rupa, menjadi fee-nya sangat rendah, memang itu nyaman bagi kita, tetapi barangkali servisnya akan mengalami penurunan. Lalu kemudian kalau platformnya hilang, kita semua yang akan menderita. Kalau Dan win-win, berilah kepercayaan pada pelaku-pelaku ini untuk bisa mereka merumuskan bagaimana ekosistemnya berjalan, mencapai keseimbangan sendiri. Pemerintah jangan terlalu banyak ikut campur di sana. Karena kan pemerintah yang bagus itu jadi solusi ketika terjadi market failure. Tapi Baru jadi dia masalah masuk situ. pemerintah kalau terlalu sok tahu. Milton Friedman mengingatkan, buatlah kebijakan dengan melihat hasilnya, impact-nya, bukan pada niatnya. Karena niat tidak bisa ditebak. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.